Di Aceh, kita merasa seolah-olah kalau berbicara bahasa Aceh itu kampungan sekali. Maka coba perhatikan, di daerah mana yang anak-anak diajarkan berbicara bahasa Aceh? Bahkan di kampung saya di Cot Keeng, anak-anak diajarkan bahasa Indonesia. Beranggapan seolah-olah dengan bahasa Indonesia kehidupan mereka sudah jadi modern. Padahal bahasa Indonesia Cot Keeng, entah apa entah. Kayak gitu bahasa Indonesia. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang paling mengenal produknya adalah penciptanya. Ketika kendaraan diproduksi, ada Honda, Suzuki, Yamaha, maka mereka punya standar, tetap harus diperbaiki pada bengkel resmi dengan standar mereka. Nah, tiba-tiba ada bengkel-bengkel umum yang kemudian katakan ini tidak sesuai, itu tidak sesuai. Masalahnya yang paling sering berinteraksi dengan kita itu bengkel umum karena mau cari murahnya. Nah, maka contoh sederhana sekarang, saat di Indonesia ditawarkan alternatif bahan bakar, ada premium dengan RON 88, ada Pertalite dengan RON 90, dengan Pertamax yang 92, dan kemudian ada Pertamax Turbo 97. Apa kata bengkel-bengkel umum? Justru yang paling bagus bahan bakar itu adalah premium, katanya. Yang paling bagus premium. Terjadilah diskusi saya dengan kawan-kawan, kebetulan dalam sebuah pengajian dengan para dosen. Diajukan ke saya. Saya jawab, secara teori, ketika negara-negara di dunia sekarang sedang memakai standar Euro sudah sampai nomor 4, kita bahkan belum mampu sampai Euro 2. Masih banyak mobil Chevrolet tahun 77 yang masih ngebul asap hitamnya. Euro 2 pun belum lulus, mereka sudah pakai Euro 4. Tentu standar pembakarannya lebih tinggi. Seluruh dunia menyatakan RON lebih tinggi lebih baik. Tiba-tiba ada bengkel di Aceh katakan makin rendah makin baik. Apakah mungkin seluruh dunia salah, dia benar? Secara teori tidak benar. Nah, apa masalah kedua? Rupanya di Aceh masih banyak kendaraan yang diproduksi sebelum ada regulasi tentang Euro 2. Misalnya Kijang Super zaman dahulu. Makanannya itu memang harus premium 88, itu yang dirancang. Belum ada Pertamax saat itu. Karena makanannya RON 88, kita berikan RON 92. Itu seperti orang yang tidak pernah minum susu, kita berikan susu, maka insya Allah dia akan banyak sekali mengalami bisul, jerawat. Kenapa? Karena overdosis, tidak terserap nilai gizi di dalamnya. Ini jadi masalah. Maka demikian pula dengan peradaban yang Allah berikan kepada manusia melalui Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi itu adalah yang terbaik. Cuma banyak umat Islam mengalami penyakit inferioritas kompleks, merasa rendah diri di hadapan bangsa lain. Jangankan kita yang di Indonesia, yang di Arab saja mereka lebih bangga bertutur bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Mereka lebih bangga bertutur dengan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Sekarang di Arab itu tidak lagi disebut sifrun untuk nol, mereka sudah sebut zero. Ketika ada hal-hal yang luar biasa, mereka tidak lagi sebutkan ta'ajub itu dalam bahasa Arab, ajaban, dengan takbir Allahu Akbar, tapi mereka sebutkan bravo. Orang Arab, mereka lebih menghormati bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Dan luar biasanya, mereka bertutur dengan bahasa Inggris dengan bahasa yang fasih, tapi bahasa Arab mereka rusak dengan bahasa amiyah. Begitu pula kita, bahasa Inggris kita benar, gramatika tidak pernah salah, bahkan pelafalannya tidak pernah miring, tetapi sampai bahasa sendiri amburadul. Ini persoalan kita, inferioritas kompleks. Maka segala yang dibantah oleh budaya barat terhadap pengajaran Islam, ilmu pengetahuan membuktikan sebaliknya. Ketika orang-orang barat ingin mendiskreditkan Islam pada program menyusui bayi 2 tahun penuh, mereka bantah itu dengan memberikan susu formula. Ternyata anak-anak yang dibesarkan pada masa era susu formula tersebut IQ-nya jongkok. Baru mereka terpaksa akui ternyata tidak ada nutrisi yang terbaik untuk bayi di bawah 2 tahun kecuali air susu ibunya. Ketika mereka mengajarkan peradaban tinggi makan pakai sendok,
Ternyata ilmu pengetahuan dan kesehatan medis menunjukkan bahwa makan dengan tangan lebih steril daripada makan pakai sendok. Apapun yang dibantah oleh dunia barat terhadap pengajaran Islam, ilmu pengetahuan membantahnya. Hanya kita umat Islam ini tidak merasa percaya diri, seolah-olah kita kampungan sekali kalau datang ke kenduri makan pakai tangan. Nah, kita merasa keren makan pakai sendok. Itu pun sendok salah tangan, sendok tangan kiri, garpu tangan kanan. Ini persoalan kita, inferioritas kompleks, menganggap bahwa ajaran agama kita ini terbelakang, menganggap bahwa budaya kita ini terbelakang. Maka jangan kita ambil contoh dunia dulu untuk ukuran Indonesia. Di Aceh, kita merasa seolah-olah kalau berbicara bahasa Aceh itu kampungan sekali. Maka coba perhatikan, di daerah mana yang anak-anak diajarkan berbicara bahasa Aceh? Bahkan di kampung saya di Cotkeeng anak-anak diajarkan bahasa Indonesia. Beranggapan seolah-olah dengan bahasa Indonesia kehidupan mereka sudah jadi modern. Padahal bahasa Indonesia Cotkeeng entah apa entah. Kayak gitu bahasa Indonesia ya. Ini kan idiom yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tidak dikenal dalam bahasa Indonesia entah apa entah. Itu terjemahan bebas dari aleh puhum entah apa entah. Ya, mudah-mudahan begitu bahasa Indonesia. Kita merasa seolah-olah bertutur dengan bahasa sendiri kampungan. Padahal tidak ada bangsa yang maju di dunia ini yang mengabaikan akar peradabannya. Kenapa Inggris berkuasa di dunia? Mereka tidak tinggalkan bahasa Inggris. Sampai bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor 1 di dunia. Padahal negara Inggris itu di peta tidak lebih besar dari korek api. Mereka biasa kuasai dunia karena mereka bertahan dengan standar budayanya. Orang India, kemana-mana orang India tetap pandai bertutur dengan bahasa India. Kush kush hotahi. Orang Cina, tidak ada seorang pun yang matanya sipit keturunan Cina kecuali pasti pandai berbicara bahasa Cina. Untuk ukuran Indonesia, bangsa Jawa kemanapun tidak mereka lupakan bahasa Jawanya, bahkan tetap bawa belangkon. Padang tetap pakai bahasa Padang dengan tanduk kerbaunya. Tapi yang paling tidak percaya diri dengan bahasanya orang Aceh. Kita malu bertutur bahasa Aceh. Maka di Padang, kata kawan-kawan saya, siapapun yang berceramah di Padang, sekali Anda diterima pakai bahasa Indonesia, selanjutnya Anda harus ceramah bahasa Padang. Tapi saya di Prada sekarang harus ceramah bahasa Indonesia. Kenapa? Banyak yang tidak paham bahasa Aceh. Ini masalah kita, inferioritas kompleks, merasa bahwa budaya kita ini terbelakang sekali. Seolah-olah pakai peci, pakai kain sarung itu kampungan sekali, harus pakai celana jeans, harus pakai jas. Maka bayangkan ketika pakaian nasional kita adalah baju batik, bahkan pemimpin kita tidak berani tampil di gedung PBB itu pakai baju batik, tetap pakai jas. Orang Afrika dengan bajunya yang aneh-aneh itu mereka percaya diri, datang ke gedung PBB di New York dengan pakaian tradisional, peci yang besar-besar itu dengan baju yang besar-besar. Mereka percaya diri. Kita yang tidak percaya diri, ini penyakit kita, inferioritas kompleks. Tapi ketika mereka teliti tentang peradaban Islam, maka mereka rasakan betapa makan bersama-sama satu piring rame-rame itu atau keberkahan. Mereka merasakan betapa makan pakai tangan itu mendatangkan kepuasan dan keberkahan. Mereka rasakan bahwa semua yang di dalam Islam itu termasuk senyum adalah sebuah kelebihan. Tapi karena budaya mereka belum menyerap betapa Islam itu indah, mereka tidak paham. Mereka salah sangka. Nah, maka kalau hanya sebatas senyuman laki-laki kepada perempuan, jangankan dalam budaya Rusia, dalam budaya Islam pun salah. Ketemu perempuan jalan langsung senyum, itu ditempeleng oleh suaminya. Nah, maka walaupun memberi salam sunat menjawabnya wajib, kalau bertemu seorang perempuan dengan seorang laki-laki di tempat yang tidak aman dari fitnah, maka kalaupun laki-laki ini mengucapkan salam, yang perempuan tidak wajib untuk membalas. Kenapa? Karena tidak aman dari fitnah. Apa fitnah yang dimaksud? Mailun nafsi wa du'aiha ila zina, kecenderungan jiwa dan ajakannya untuk terjadi perbuatan zina. Karena modal masuknya salam, assalamualaikum. Kalau dibalas waalaikumsalam oleh perempuan ini, akan masuk jurus kedua, apa? Dijawab lagi sehat, berlanjut yang ketiga, ho kena ja. Tapi kalau dari pertama assalamualaikum tidak jawab, selesai masalah, maka aman dari fitnah. Nah, makanya dalam Islam bahkan ketika menjawab salam itu wajib, menjadi tidak wajib kalau itu timbul fitnah. Maka ini pelajaran tertinggi dalam Islam. Makanya peradaban Islam datang kemanapun diterima. Hanya orang tidak mau karena mereka belum beradaptasi. Jadi ketika sekarang terjadi penolakan di Eropa terhadap Islam, makin mereka tolak, ternyata Islam makin diterima. Kenapa? Karena yang menolak belum membuka wawasannya.
Nah, cuma kita yang Islam ini tidak mampu menunjukkan betapa agungnya peradaban Islam karena kita masih malu-malu menunjukkan identitas Islam. Seolah-olah bertemu di komunitas internasional mengucapkan salam kita dianggap teroris. Maka akhirnya kita hanya merujuk kepada good morning. Di Indonesia tidak lagi assalamualaikum. Seharusnya selamat pagi. Ternyata nggak ada lagi selamat pagi, hanya pagi saja. Pagi, siang, malam. Nggak ada selamat pagi, nggak ada selamat siang, nggak ada selamat malam. Kita nggak tahu ini mau mengucapkan selamat atau memberitahukan waktu. Pagi. Kita bingung. Ini salam atau sekedar memberitahukan waktu. Siang. Maka ilham lewat. Nah, jadi sungguh peradaban Islam itu luar biasa. Hanya orang belum melihat hikmahnya. Yang membantah mereka temukan hikmahnya. Di Belanda dulu ada seorang produser film yang membuat film anti-Islam. Tapi akhirnya saat membuat penelitian tentang film itu, dia pun mendapatkan hidayah Islam. Islam ini makin dilawan, dia makin akan melekat. Kita yang Muslim ini tidak pernah melawan Islam, maka Islam kita biasa-biasa saja. Coba cari kelemahan Islam untuk kita lawan, yakinlah Islam kita makin kuat. Tapi karena kita merasa aman, ayah ibu kita Islam, nenek kakek kita Islam, kita sekarang Islam, ya Islam begitu saja. Kita tidak pernah berusaha untuk melawan apa itu Islam. Maka kita lawan apa itu Islam, Islam akan menunjukkan supremasinya kepada kita. Inilah kehebatannya Islam. Maka kalau sekarang kita tidak berani tampil dengan atribut keislaman, bukan karena Islamnya tidak diterima, tetapi kitanya yang tidak percaya diri. Ya, maka contoh sederhana saja, kita dengan kawan-kawan Malaysia, kita keluar dari pakem bahasa kita, terjebak ke dalam logat bahasa Malaysia. Kenapa? Karena tidak percaya diri. Nah, ini ketidakpercayaan diri ini, inferioritas kompleks, merasa diri selalu rendah, selalu kalah. Ini penyakit. Padahal Islam menyatakan wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun, sungguh kalian itulah yang unggul kalau kalian tahu. Cuma karena kita tidak tahu, maka kita dikalahkan. Umat Islam disibukkan dengan aktivitas yang lain sampai mereka tidak pelajari agamanya. Kita dijauhkan dari Al-Quran sampai sibuk sekarang dengan membaca Twitter, membaca WA, dengan membaca FB, membaca Quran. Tidak sempat lagi baca Al-Quran. Yang baca pun tidak sempat untuk mendalami. Padahal mereka terus membaca Al-Quran. Ya, ini yang terjadi sekarang. Maka ini benar Pak Junaidi. Jadi bukan salah Islamnya, hanya kita belum berani untuk menunjukkan citra keislaman kita dengan sebenarnya. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.